warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti, mahasiswa angkatan 2 PPG Universitas Pattimura Ambon, akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk persiapan ujian kinerja. Hari ini Sabtu tanggal 21 November 2020. Ini KTP saya yang merupakan tanda pengenal saya secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu banggakan, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Apakah anak-anakku selalu menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga? Iya. Ya, salah satunya adalah dengan berjalan pada sore Hari. Nah, itu gunanya untuk menjaga organ peredaran darah. Untuk menjaga organ peredaran darah. Nah, yang Ibu katakan tadi itu barusan adalah ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu organ peredaran darah. Jadi anak-anakku, marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Seluruhnya siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku paham. Jadi Ibu akan absen dulu ya. Muhammad Farhan, Hadir, Bu. Nur Aisyah, Hadir, Bu. Aisyah Sar, Hadir, Bu. Nurul Hafizah, Hadir, Bu. Reski, Hadir, Bu. Nur Kolbi, Hadir, Bu. Marwah. Hadir, Bu. Ya. Materi yang kita pelajari pada hari ini adalah tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran yang ke-1. Anak-anak yang hebat, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Setelah mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah manusia dan fungsinya secara rinci. Yang kedua, setelah berkreasi menggambar, anak-anakku dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Sebelum kita memulai pelajaran hari
samping, ya. Nah, ada yang bisa bacakan teks ini? Angkat tangannya. Ya, silakan. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Ya. Terima kasih kepada anakku Reski sudah membacakan teks yang ibu tampilkan. Nah, sekarang ibu tanya, kegiatan apakah yang dilakukan anak-anak di gambar ini? Kegiatan apa yang dilakukan itu? Bersepeda. Sedang bersepeda. Ada yang apa juga? Berjalan. Berjalan. Nah, kemanakah mereka? Ke sekolah. Ya, jadi kalimatnya adalah mereka ya. Ada yang bilang olahraga. Mereka bersepeda dan berjalan menuju sekolah. Ada yang bisa jelaskan bagaimana ini? Nah, sekarang diperhatikan. Ayo kita berlatih. Gambar apakah ini? Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia. Nah, sekarang kita saling tanya jawab. Siapa yang menciptakan kehidupan? Allah yang Maha Kuasa. Bagus. Apakah warna darah itu? Merah. Bukan biru ya. Pasti darah merah. Di bagian tubuh yang mana kita menemukan darah? Di seluruh tubuh. Tentu di seluruh tubuh. Kalau kita diiris pisau, bagian mana itu yang biasanya berdarah? Tangan. Selain itu apa lagi? Kaki. Yang lain apa lagi? Lengan. Dan sebagainya. Nah, dan terakhir, apakah darah memiliki sistem peredaran? Ya atau tidak? Ya. Jadi darah itu memiliki sistem peredaran, namanya organ peredaran darah. Nah, organ peredaran darah pada manusia ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Ya, silakan diperhatikan gambar organ peredaran darah. Ini proses peredaran darah, ya. Jadi, yang ini merupakan gambar jantung. Gambar apa namanya ini? Jantung. Ya, gambar jantung. Nah, pada jantung itu terjadi proses peredaran darah, di mana pada jantung itu ada namanya pembuluh kapiler pada paru-paru. Kemudian ada juga namanya serambi kanan, masih ingat? Ada juga serambi kiri. Kemudian ada juga namanya bilik kanan dan bilik kiri. Ada yang bisa menunjukkan di sini? Yang manakah di sini bilik kanan? Siapa bisa menunjukkan? Bisa naik. Harus naik sembarang. Kalau misalnya siapa yang bisa menunjukkan naik di sini? Ada yang bisa menunjuk angkat tangannya, nah? Ada yang bisa menunjukkan di sini bilik kanan pada organ peredaran darah? Saya, Bu. Ya, silakan. Di mana organ peredaran darah? Ya, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, berikut. Nah, ada yang bisa menunjukkan di sini yang manakah di sini serambi kiri? Serambi kiri itu yang berwarna apa? Merah. Ada yang bisa menunjukkan? Ya, silakan tunjukkan mana? Teman-teman, ini namanya serambi kiri. Yang mana di sini serambi kiri? Ya, bagus. Silakan tepuk tangan. Anak-anakku yang hebat. Jadi, peredaran atau proses peredaran pada organ
serambi kiri. Kemudian proses organ peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau pembuluh aorta. Kemudian menuju lagi ke arteri, dari arteri menuju ke seluruh tubuh. Terus diteruskan lagi ke vena dan terakhir ke serambi kanan. Ya. Ada yang bisa menjelaskan di atas bagaimanakah proses peredaran darah manusia? Ya. Adakah yang bisa menjelaskan di atas bagaimanakah proses organ peredaran darah kecil? Silakan. Proses peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis menuju paru-paru, kemudian menuju vena pulmonalis, kemudian terakhir serambi kiri. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, berikut siapakah yang mau menjelaskan proses peredaran darah besar? Silakan. Proses peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, kemudian arteri besar, kemudian menuju arteri, kemudian seluruh tubuh, kemudian vena, dan terakhir serambi kanan. Oke, terima kasih untuk serambi. Jadi, kalau organ peredaran darah kecil itu prosesnya dimulai dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, dari arteri pulmonalis menuju ke paru-paru, terus menuju lagi ke vena pulmonalis sampai di serambi kiri. Kemudian proses organ peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau pembuluh aorta. Kemudian menuju lagi ke arteri, dari arteri menuju ke seluruh tubuh. Terus diteruskan lagi ke vena dan terakhir ke serambi kanan. Ya. Gambar apa itu di atas? Jantung. Gambar jantung. Jantung itu merupakan alat peredaran Darah. merupakan alat peredaran darah yang Pertama. Ada yang tahu apa itu fungsinya jantung? Memompa darah. Ya, untuk memompa darah. Nah, apakah sebenarnya itu jantung? Ada yang bisa menjawab apa sebenarnya itu jantung? Silakan. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Bagus. Jadi jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu ada 4 bagiannya. Nah, ada serambi, apa lagi? Serambi kiri. Apa lagi? Bilik kanan. Apa lagi? Bilik kiri. Ya, silakan dibuka buku temanya. Ya, silakan diperhatikan di depan. Tadi sudah dijelaskan yang pertama tadi organ peredaran darah
jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Begitu selain tadi jantung dan pembuluh darah, ternyata ada juga paru-paru bisa dikategorikan dalam alat peredaran darah. Kenapa? Karena paru-paru itu juga memiliki peranan penting pada saat proses peredaran darah. Nah, di dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi tidak lagi mengandung oksigen. Nah, darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh itu tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Nah, setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Kemudian selanjutnya diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, sekarang sudah ada 3 alat peredaran per manusia. Silahkan disebutkan. 1. Apa tadi yang 1? Yang kedua? Yang ketiga? Paru-paru, karena sangat berperan penting pada saat proses pernapasan dan proses peredaran darah. Gambar apa ini? Gambar paru-paru. Disebutkan. 1. Apa tadi yang 1? Yang kedua? Yang ketiga? Paru-paru, karena sangat berperan penting pada saat proses pernapasan dan proses peredaran darah. Ya, silakan dibuka buku temanya. Bahasa Indonesia. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Mas- Selesai, Mina? Sekarang ini yang ditampilkan merupakan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik. Jadi, nanti anak-anakku, ibu akan memberikan tugas menggambar organ peredaran darah. Kemudian, yang kedua, menjelaskan cara proses peredaran darah pada manusia. Oke? Masih semangat? Nah, sekarang kita masuk pada materi bahasa Indonesia, yaitu partisipasi. Bangunku dari tidur, nyenyak langit pagi, tempat cerah, jalan makan banyak lemak,
Yang pertama adalah menentukan tema. Yang pertama apa tadi? Menentukan tema. Pantun apa yang mau dibuat? Misalnya tentang temanya pendidikan, ya. Berarti bisa dikasih masuk di situ tentang belajar. Kemudian pantun apa yang mau dibuat? Apakah pantun anak-anak, pantun jenaka, pantun TK-TK, atau apakah pantun nasihat? Ya. Kemudian pantun itu bersajak ABAB, artinya ditata. Berarti huruf A terakhirnya. Berikut merah berarti H. Kemudian pada isi kita berarti A. Kemudian isi yang kedua darah berarti H juga. Nah, berarti baik pertama pantun ini bersajak ABAB. Nah, semua pantun itu harus bersajak ABAB karena itu merupakan salah satu ciri-ciri pantun. Nah, jadi kalau pantun itu pada baris ke-1 dan ke-2 merupakan sampiran dan baris ke-3 ke-4 merupakan isi. Pada baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Baris ke-3 dan ke-4 merupakan isi. Nah, sekarang Ibu akan menugaskan kepada anak-anakku untuk membuat pantun. Tepuk soal 1, 2, 3. Soal. Aye. 1, 2, 3. Oke, mantap semua. Penting saja. Alami. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpul. Siapa yang bisa membacakan pantunnya di depan? Kelompok? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu membuat pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasangkan jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa henti.
kita akan memberikan kesimpulan untuk materi tema 4. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah 1. Organ peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kemudian yang kedua, proses peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, menuju ke vena pulmonalis, dan terakhir ke serambi kiri. Kemudian proses peredaran darah besar yaitu dari bilik kiri menuju ke pembuluh arteri besar, menuju lagi ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh dialirkan ke vena, dan terakhir ke serambi kanan. Yang ketiga, pantun itu merupakan jenis puisi lama yang tiap baitnya bersajak AB-AB. Pada baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kemudian yang terakhir adalah jenis-jenis pantun, yaitu pantun nasihat, pantun kenaka, pantun teka-teki, pantun berkasih-kasihan, dan pantun anak-anak. Ya. Ya, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Dulunya siap, gerak. Baca doa sebelum mulai.